Hasan, seorang anak yang belum cukup umur untuk menentang kerasnya hidup di ibu kota. Semenjak orang tuanya bercerai, dia tidak lagi diurusi oleh ayah dan ibunya. Keduanya lebih memikirkan nasib masing-masing, sehingga kehidupan Hasan seperti anak yatim piatu. Hasan yang ikut ibunya harus menerima nasib yang malang, dan akhirnya Hasan putus sekolah dan memilih keluar dari rumah. Karena Hasan merasa diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, dia pun memutuskan untuk pergi merantau ke ibu kota. Dalam pikirannya, ibu kota penuh dengan kenikmatan dan kemewahan, seperti yang sering dilihatnya di dalam sinetron televisi. Dengan tekad bulat, Hasan pun berangkat menuju ibu kota. Ditinggalkanlah tanah kelahiran yang memberi cerita pilu di usia kecilnya. Kemudian dengan uang hasil mencuri pisang di kebun tetangga, dia melaju bersama bis malam. Di sepanjang perjalanan, dia terus berpikir akan tujuannya saat sampai di Jakarta nanti. Masih ada kebingungan yang dirasakannya, apalagi dia tidak punya sanak keluarga yang tinggal di Jakarta. Di dalam kekalutan itu, dia pun tertidur membiarkan bangku bis menggoyang tubuh mungilnya. Pagi itu nampak ramai mengusik tidur Hasan. "Bangun, bangun, sudah sampai!" teriakan kernet bis membangunkannya. Kernet bis memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal bis terakhir tujuannya. Dengan setengah mengantuk, Hasan pun turun dari bis antar provinsi itu. Sejenak Hasan kembali merasa kebingungan dengan tujuannya, ke arah mana dia harus melangkahkan kaki. Dalam kebingungan itu, dia pun duduk di trotoar sambil melamun. Dia berpikir harus bagaimana, mesti kemana, apa yang akan dia perbuat. Hujaman pertanyaan membuatnya semakin bingung saja. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang mengawasinya dari tadi. Dialah Pak Panut, orang yang bekerja sebagai penjual air bersih di ibu kota. Melihat Hasan yang diliputi kekalutan, perlahan pria parubaya itu mendekatinya. Dia bertanya tentang tempat yang akan Hasan tuju. Tentu saja pertanyaan itu membuat Hasan kebingungan. "Kalau kamu masih bingung, ikutlah dengan Bapak. Besok kalau kamu sudah tenang, kamu boleh pergi," ucap Pak Panut. Akhirnya Hasan mengikuti Pak Panut yang mendorong gerobak airnya menuju pangkalan. Kebetulan semuanya sudah habis dan akan mengisi kembali jerigen untuk dijual lagi. Di dalam langkahnya, Hasan mengenalkan diri dan menceritakan dari mana dia berasal. Dia terpaksa berbohong agar tidak dipulangkan kembali oleh Pak Panut. "Kamu sudah makan?" tanya Pak Panut. Melihat Hasan menggeleng, langsung saja Pak Panut menghentikan gerobaknya di samping sebuah warung. Dia mengajak Hasan untuk makan di sana. Hasan tinggal di rumah lusuh milik Pak Panut. Gubuk reot itu hanya ditinggali Pak Panut bersama Ibu Juleha, istrinya Pak Panut, yang ternyata sampai menginjak usia yang cukup tua, mereka belum dikaruniai anak. Meski begitu, mereka menjalani kehidupan tanpa mengeluh sedikit pun. Ibu Juleha sendiri sudah terlihat sangat lemah. Wanita yang semula bekerja sebagai pemulung itu kini sedang melawan penyakit paru-paru basah yang dihadapinya. Meski tergolong penyakit yang tidak berbahaya, tapi Ibu Juleha seperti termakan penyakit itu. Badannya kurus kering, nafasnya seperti ngos-ngosan, dan setiap kali berbicara selalu diikuti batuk. Atau mungkin memang ada penyakit lain yang belum diketahui olehnya.
Hasan sangat senang saat Pak Panut dan Ibu Juleha menerima kehadirannya dengan penuh sukacita dan menerimanya dengan baik. Hingga pasangan suami istri itu bersedia jika Hasan menganggap mereka sebagai orang tuanya. Yaitu kalau kamu mau, anggaplah kami sebagai orang tua kamu, ucap Ibu Juleha menumpahkan rasa senangnya. Ucapan itulah yang selalu Hasan tunggu. Dia rindu dengan kehangatan kasih sayang orang tua, dan sejak hari itu Hasan menjadi bagian keluarga Pak Panut. Waktu terus bergulir dengan cepat. Keseharian Hasan adalah ikut membantu pekerjaan Pak Panut, seseorang yang sudah menjadi ayah angkatnya. Walau dirasa berat dan melelahkan, namun niat untuk menjadi orang sukses membuatnya terus bersemangat. Beberapa kali Pak Panut menawari Hasan agar bersekolah, namun melihat kondisi kehidupan yang serba kekurangan, Hasan selalu menolak perintah ayah angkatnya itu. Dia lebih memilih bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup. Hingga akhirnya Hasan pun bekerja sendiri sebagai penjual koran. Dari pekerjaan baru inilah Hasan mengenal kerasnya ibu kota. Seringkali dia dipalak para preman jalanan. Tanpa belas kasih, mereka merampas uang hasil menjajakan koran, dan tidak jarang pula mereka menyakiti secara fisik jika dia melawan. Dari banyaknya kekerasan yang ia dapat, membuat Hasan tumbuh menjadi pemberani. Dendam pun muncul mengikuti usianya yang terus bertambah. Ya udahlah nak, kamu ikut ayah saja. Terlalu berbahaya kamu berada di jalanan, ucap Ibu Juleha menasehati Hasan. Hasan pun menolak kemauan ibunya itu. Dia lebih memilih bebas berada di jalanan sambil mencari pekerjaan yang lain, dan memang itulah yang dilakukannya selama ini. Luasnya pergaulan membuat dia sering pulang tengah malam. Hingga musibah terjadi saat usianya menginjak 16 tahun. Pak Panut bersama istrinya meninggal dunia saat terjadi kebakaran yang melalap pemukiman. Sekitar pukul 11 malam terjadi konsleting listrik yang mengakibatkan rumah mereka terbakar. Pak Panut dan Ibu Juleha yang tertidur lelap menjadi salah satu korban dari musibah itu. Hasan yang merasa bersalah atas kejadian tersebut. Orang yang telah berjasa padanya telah meninggal dunia. Tidak ada lagi sosok yang akan memberi nasihat di saat dia melenceng dari jalur hidup. Hasan benar-benar berduka cita. Tidak ada lagi orang yang memberi perhatian padanya. Setelah kepergian orang tua angkatnya, sifat Hasan menjadi pendiam, suka menyendiri, dan setiap kali ada yang mengejek Hasan, dia pun menghajarnya tanpa ampun. Beberapa kali dia dikeroyok oleh kawan-kawan dari orang yang dia hajar, tapi tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Hasan. Bahkan dia kebal senjata. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya dia mendapatkan kekuatan itu. Padahal selama ini dia selalu berada di jalanan tanpa berguru kemana-mana. Jadi mustahil kalau kekuatan itu didapat secara instan. Dan dari beberapa perkelahian membuat nama Hasan mulai tersebar di jalanan. Dia menjadi orang yang disegani. Lambat laun sikapnya berubah menjadi sadis. Dia akan menghajar orang yang melawannya dengan meninggalkan cacat di anggota tubuh. Ada yang kaki maupun tangannya dipatahkan, ada yang telinga atau jarinya diiris hingga putus. Bahkan ada yang dibutakan matanya. Dari kekejaman yang dilakukannya itu membuat para penguasa wilayah tunduk pada Hasan. Di usia yang masih sangat muda, dia pun dikenal sebagai sang jawara. Bahkan dia tidak sadar ada setan merasuki hawa nafsunya. Dan pastilah
itu akan berakhir dengan penyesalan. Meski mengarungi hidup di jalanan yang salah, namun Hasan tetap mendatangi makam orang tua angkatnya sesekali dalam sebulan. Dia akan menghabiskan waktu di pemakaman untuk merenung dan mengingat masa sulit yang dijalani bersama Pak Panut. Dia berdiri di samping makam Ibu Juleha. "Maaf Bu, aku harus menempuh jalan yang salah. Hanya jalan inilah yang bisa aku lalui," gumam Hasan sambil memegang nisan Ibu Juleha. Hasan berjanji tidak akan melupakan makam orang tua angkatnya, orang yang hidup dalam kesepian tanpa anak ataupun saudara, hingga datanglah Hasan sebagai penyambung generasi mereka. Kekayaan Hasan semakin menumpuk. Uang setoran dari berbagai preman selalu dia dapatkan dengan lancar dan tidak ada seorang pun yang berani membangkang. Kini di usianya yang sudah dewasa, dia mampu mempunyai rumah mewah lengkap dengan beberapa kendaraan dan barang antik di dalamnya. Hasan menjadi orang yang sangat dihormati dengan kesuksesannya. Namun belum juga dia terpikir tentang seorang jodoh sebagai penyempurna hidupnya. Sama sekali dia tidak berpikir akan hal itu. Seiring berjalannya waktu, sikap dan ulah Hasan semakin buruk saja. Dia terpengaruh dengan kawan-kawannya yang masuk di dunia malam. Dunia itu menjadi hiburan kesehariannya. Di sana dia mabuk juga suka bermain perempuan. Dari perubahan tersebut, dia melupakan ziarah ke makam orang tua angkatnya. Hanya kesenangan yang ada di pikirannya. Seperti biasanya, malam ini Hasan akan menuju salah satu diskotik. Akan tetapi, niat itu diurungkan saat Angga, salah satu petinggi preman, datang. "Maaf Bang, aku ada hal serius yang harus aku omongkan Bang," ucap Angga. Kemudian Hasan diajak oleh lelaki bertato itu menuju teras rumah, di mana dia menceritakan tentang satu masalah yang membuat Hasan untuk turun tangan, yaitu tentang sengketa lahan, di mana warga sudah mulai mendirikan masjid di tempat itu. Warga ngotot kalau tanah itu sudah diwakafkan oleh pihak keluarga, sementara pihak perusahaan menyewa Angga untuk mengambil alih lahan itu. Menurut pihak perusahaan, mereka punya bukti kuat kalau lahan itu sudah dijual pada mereka. Angga sudah mengusir para pekerja dari lahan itu, tapi ada seorang ustadz yang berusia sekitar 40 tahun yang melawan. Ustadz itu mampu mengalahkan anak buah Angga tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan dia pun mengancam akan menghabisi siapapun yang berani melawan kebenaran. Besok aja kita selesaikan. Sekarang yang penting kita happy-happy dulu, ucap Hasan setelah mendengar cerita Angga. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, Hasan dan Angga bersama-sama mendatangi lahan itu. Hasan melarang Angga untuk membawa anak buah karena dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu. Begitu sampai, nampak para pekerja sedang asyik bercanda. Tapi saat melihat kedatangan Angga, mereka semua terdiam dengan wajah yang tegang. Angga menyuruh semua menghentikan kegiatannya karena lahan itu sudah dalam kekuasaannya. Akan tetapi, para pekerja ngotot kalau lahan itu akan menjadi sebuah masjid untuk beribadah. Setelah beberapa saat bersitegang, kemudian mendekatlah Hasan sang jawara. Dengan nada rendah, dia mengatakan kalau ingin bertemu ketua panitia pembangunan masjid itu. Tapi dengan kasar, para pekerja itu justru mengusir Hasan. Hal itu membuatnya naik pitam. Dia pun langsung menghajar para pekerja tersebut. Angga hanya melihat dengan perasaan was-was saat Hasan mampu melumpuhkan mereka semua. "Hentikan,
Seorang ustadz yang dimaksud Angga tiba-tiba muncul. Perkelahian itu pun dihentikan. Kemudian sang ustadz mendekat pada Hasan, lalu mempersilahkan Hasan untuk duduk di bangku bawah pohon mahoni. Di sana mereka melakukan diskusi yang berakhir ketegangan. Keduanya tidak ada yang mau mengalah karena merasa benar pada pendapatnya masing-masing. Tidak pantas kalian menghalangi niat baik kami. Ingatlah, Tuhan selalu berpihak pada kebenaran, ucap sang ustadz. Hasan yang kembali naik pitam langsung menyerang Pak Ustadz. Tapi kali ini kekuatannya terlihat lumpuh dan tak mampu melukai Ustadz sedikit pun. Bahkan dengan sekali tamparan, keluarlah darah dari mulut Hasan. Melihat hal itu tentu membuat Angga panik. Dia mengajak Hasan untuk kembali saja dan mengajaknya datang lagi di lain waktu. Kalian semua akan menyesal, ancam Hasan sambil menyeka darah di bibirnya. Belum sempat dia melangkahkan kaki, sebuah celurit menyabet punggungnya dan darah itu keluar. Seorang pekerja yang melakukan itu segera disuruh mundur oleh Ustadz. Sementara Hasan yang tidak mempan dengan senjata apapun, kali ini dia apes. Tanpa dia sadari, celurit itu mengandung racun. Hasan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia pun dirawat secara intensif selama beberapa minggu di sana, hingga dikabarkan dia meninggal dunia. Akan tetapi kabar itu tidaklah benar. Hasan masih hidup dalam penderitaan. Racun telah menyerang sarafnya sehingga dia mengalami kelumpuhan. Kini sang jawara itu hanya bisa pasrah di kursi roda sambil menunggu kapan ajal datang menjemputnya. Tidak ada lagi yang peduli padanya. Sekarang hanya penyesalan yang ada di hati Hasan. Dari kejadian itu terkuaklah ilmu yang dimiliki sang jawara, yaitu Aji Badak Tubi. Aji Badak Tubi, sebuah ilmu yang diwariskan secara diam-diam oleh kakeknya saat di kampung dulu. Ilmu itu sudah melekat saat dia masih dalam kandungan. Akan tetapi hasilnya salah memilih jalan yang membuat Hasan harus bertanggung jawab atas semuanya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.